Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas dua soal request yang diajukan mengenai topik SPLDV pelajaran matematika kelas 10. Mari kita lihat penjelasannya dahulu mengenai SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu bentuk A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Yang dimaksud linear berarti bentuk X dan Y nya pangkat 1. Lalu dua variabel berarti X dan Y. Selanjutnya ada tiga tipe penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel seperti itu. Tipe 1 adalah penyelesaian tunggal atau unik, satu jawaban. Jadi jika koefisien X-nya perbandingannya yaitu A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Lalu di bawahnya ada catatan A2 tidak sama dengan 0 dan B2 tidak sama dengan 0. Jadi kalau mau bagi bilangan dengan 0 kan jadi tidak didefinisikan. Jika dibuat grafiknya, nah itu terdapat dua garis yang saling berpotongan. Titik potong itulah yang menjadi penyelesaian. Jadi tipe 1 ini ada satu jawaban tunggal. Kita lihat contoh soal tipe 1. Nah, di sini ada 2X tambah 3Y sama dengan 8. 3X ditambah Y sama dengan 5. Jadi kalau kita bandingkan koefisien X-nya 2 per 3, koefisien Y-nya 3 per 1, berarti tidak sama dengan. Berarti sebelum kita menghitung jawabannya, kita sudah tahu ini bakal ada satu penyelesaian. Bagaimana, paham ya? Kita lanjut dengan tipe 2. Tipe 2 itu adalah bentuk tidak ada penyelesaian atau himpunan kosong. Syaratnya kalau kita lihat A1 per A2 sama dengan B1 per B2, sama dengan koefisien Y-nya, tapi nggak sama dengan C1 per C2-nya. Kalau kita buat gambarnya, dua garis yang sejajar, jadi tidak pernah bertemu. Supaya lebih jelasnya kita lihat contoh tipe 2. Nah, di sini ada soal 2X tambah 3Y sama dengan 8. Lalu persamaan berikutnya 4X tambah 6Y sama dengan 5. Nah, kalau kita perhatikan koefisien X 2 per 4, koefisien Y 3 per 6. Nah, itu perbandingannya setengah gitu ya. Nah, tapi kanannya nggak cocok, 8 per 5, tidak sama. Nah, sebelum kita eliminasi atau substitusi atau kita cari penyelesaiannya, kita sudah tahu ini jawabannya himpunan kosong. Ini adalah dua garis yang sejajar. Berikutnya tipe 3. Tipe 3 itu penyelesaiannya banyak sekali, tidak terhingga jawabannya. Yaitu jika A1 per A2, yaitu koefisien X, sama dengan perbandingan koefisien Y, B1 per B2, dan sama dengan perbandingan konstantanya, C1 per C2. Kalau kita buat gambarnya, ternyata terbentuk satu garis saja. Jadi ada dua garis yang berhimpit di dalam menjadi satu garis. Jadi semua titik-titik di dalam garis itu adalah penyelesaiannya. Kita lihat contoh tipe 3. Nah, di sini ada soal 2X tambah 3Y sama 8, 4X tambah 6Y sama 16. Jadi koefisien X 2 per 4, koefisien Y 3 per 6. Konstantanya 8 per 16. Sama ya semuanya ya. Nah, jadi yang tipe seperti ini ada tak hingga banyaknya penyelesaian. Nah, sekarang kita sampai pada kesempatan menjawab soal-soal yang diajukan. Oke. Agar sistem persamaan ini ya mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, tadi penyelesaian tunggal. Penyelesaian tunggal itu berarti tipe 1 ya. Tipe 1. Kita lihat dulu. AX ditambah
4Y sama dengan 10. 9X ditambah AY sama dengan 21. Nah, untuk tipe 1 yang penyelesaiannya tunggal, perbandingan koefisien X, nah ini itu tidak boleh sama dengan perbandingan koefisien Y. Jadi syaratnya cuma itu saja ya. Syaratnya apa? 9 tidak boleh sama dengan 4A. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Kali silang. Jadi A kuadrat tidak boleh sama dengan 36. 36 dapatnya mana? 9 dikali 4 ya. Nah, sampai sini ini jawabannya ada 2. A nya tidak boleh sama dengan 6, A nya tidak boleh sama dengan min 6 ya, karena min 6 dikuadratin juga 36. Dipilih jawabannya yang D. Selanjutnya satu soal lagi. Nah, itu ada bentuk 4x tambah 3/y sama dengan 11. Oke, kita tulis dulu ya. Ini deh nomor 9. 4/x 3/y sama dengan 11. 3/x. Oke, nah ini cara mengerjakannya macam-macam. Misalnya salah satu caranya dimisal. Misal 1/x sama dengan P. Hurufnya apa saja boleh. 1/y sama dengan Q. Nah, sekarang 4/x ya, kita tulis di bawahnya. 4/x itu jadi 4P karena 1/x dimisalkan P gitu ya. 3/y dimisalkan 3Q sama dengan 11. Lalu bagaimana 3/x? 3/x itu jadi 3P min 4Q sama dengan 2. Nah, sampai sini kita bisa bebas mau eliminasi, substitusi boleh ya. Di SMP kita sudah jago ya. Nah, misalnya saya mau hilangin P ya, kali 3 kali 4. Oke, 12P 9Q 33. 12P 12Q 12P min 16Q sama dengan 8. Kita kurangi. Nanti ini 33,8 25. Ini 25 juga. Kalau gitu Q-nya jawabannya 1. Nah, jangan lupa kalau Q-nya 1, tadi kan 1/y sama dengan Q ya. Berarti 1/y sama dengan 1. Berarti Y-nya 1 juga. Kita belum selesai. Nah, berikutnya saya mau isi misalnya ya, substitusi per metode campuran ke sini misalnya ya. Jadi 3P minus 4, Q-nya diganti 1 sama dengan 2. 3P sama dengan 6 ya. 4 pindah sana. Berarti P-nya 2. Oke, P-nya 2, tapi bukan itu jawabannya. 1/x sama dengan 2 ya, dibalik berarti X-nya sama dengan 1/2 gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya bukan itu. Nah, dari soalnya ditanya Y/x. Oke, kita isi ya. Y-nya 1, X-nya 1/2. 1 dibagi setengah, 1 dikali 2/1. Berarti jawabannya 2. Dipilih yang bagaimana? Mudah? Mudah. Sekian video ini. Terima kasih sudah mengirimkan soal. Terima kasih sudah belajar bersama. Rajin belajar. Semoga berhasil semuanya. Sampai berjumpa.